Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Pratama dari kelas TRM 1D Teknik Rekayasa Manufaktur. Di sini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Manufaktur 2 yang diampu oleh Bapak Dian Ridho Pamuji. Di sini akan saya mempresentasikan materi yang berjudul Electron Beam Machining. Kemudian anggota kelompok ada saya sendiri, Ko Aditya Pratama, kemudian ada Ridho Maulana. Kemudian lanjut isi dari slide presentasi ini. 1. Pengertian dari EBM. 2. Prinsip dasar dari EBM. 3. Proses kerja dari EBM. 4. Pengaplikasian EBM. 5. Kekurangan dan kelebihan EBM. Kemudian yang pertama, pengertian apa sih electron beam machining itu? Pengertian elektron beam machining. Elektron beam machining atau EBM adalah proses permesinan thermal di mana elektron berkecepatan tinggi yang terkonsentrasi ke berkas sempit digunakan untuk memanaskan, melelehkan, atau menguapkan material secara instan. Proses ini digunakan dalam banyak aplikasi termasuk pengeboran, pemotongan, anil, dan pengelasan. Elektron beam machining digunakan untuk jenis pemotongan dengan tingkat kepresisian yang sangat tinggi yang diaplikasikan pada banyak jenis material. Kemudian yang kedua, prinsip dasar dari EBM. Bagaimana cara kerja dari elektron beam machining? Prinsip dasar EBM. Elektron beam machining atau EBM biasanya memiliki prinsip ketika elektron berkecepatan tinggi jatuh pada permukaan benda kerja. Energi kinetik elektron ini diubah menjadi energi panas yang menguapkan logam dari permukaan benda kerja, sehingga material akan dikeluarkan dari permukaan benda kerja. EBM dilakukan di dalam ruang hampa udara. Inilah yang membedakan EBM dengan LBM. Apabila elektron berinteraksi dengan molekul udara, elektron akan kehilangan energi dan kemampuan potongnya. Jadi yang membedakan EBM dengan LBM adalah EBM dilakukan di ruang hampa udara karena elektron tidak bisa berinteraksi dengan molekul udara. Ketika elektron berinteraksi dengan molekul udara, maka elektron akan kehilangan energi dan kemampuan untuk memotong benda kerja. Jadi begitu. Untuk selanjutnya skema proses EBM. Jadi begini gambaran atau contoh skema dari proses EBM sendiri. Ini benda kerja, ini elektronnya, tekanan ke bawah, ini meja kerjanya. Oke, selanjutnya secara skematis proses EBM dapat digambarkan pada gambar penembak balok elektron. Jadi ini penembaknya menghasilkan aliran elektron yang menyambung dengan kecepatan kira-kira 75% dari kecepatan cahaya, dan di mana kecepatan itu sangat cepat dan hanya dikeluarkan pada titik sempit ini berlubang sempit sekali. Jadi kecepatannya cepat tapi keluarkan dengan sempit, jadi terjadinya pemanasan atau bisa digunakan untuk pengeboran juga. Kemudian dari kecepatan cahaya dan titik pusat penghubung lensa elektromagnetik pada permukaan kerja. Lensa tersebut mempunyai kemampuan untuk mereduksi area beam ke diameter sekecil 0,025. Jadi lubang ini sangat kecil sekali, 0,0025 mm atau 0,01 inci pada permukaan yang berbenturan. Energi kinetik dan dari elektron berubah menjadi energi panas yang mempunyai tingkat kepekatan yang luar biasa tinggi, yang dimana meleburkan atau menguapkan material dalam area yang sangat terbatas. Jadi ketika di sini menuju sini ini dirubah menjadi energi panas yang sangat tinggi untuk meleburkan ini benda kerja tersebut. Oke, untuk yang ketiga, proses kerja EBM. Apa saja proses kerja dari EBM? Proses kerja dari EBM. Ketika sumber tegangan DC atau tegangan tinggi diberikan ke senjata elektron, kawat filamen tungsten menjadi panas dan suhunya naik hingga 25.000 Celcius. Karena suhu tinggi ini, elektron dipancarkan dari filamen tungsten. Elektron ini diarahkan
oleh cangkir kisi untuk bergerak ke bawah dan mereka tertarik oleh anoda. Elektron yang melewati anoda dipercepat untuk mencapai kecepatan tinggi setengah kecepatan cahaya, yaitu 1,6 kali 10⁸ meter per sekon dengan menerapkan 50 sampai 20 sampai 200 kV pada anoda. Kemudian proses kerja selanjutnya, ketika berkas elektron mengenai permukaan benda kerja, energi kinetik elektron berkecepatan tinggi yang tadi segera dirubah menjadi energi panas. Nah, panas ini berintensitas tinggi ini akan dilelehkan dan diuapkan atau menguapkan material kerja di tempat tumbukan balok. Karena densitas daya sangat tinggi atau sekitar 65.000 miliar, dibutuhkan beberapa mikrodetik untuk melelehkan dan menguapkan material saat tumbukan, dan durasi dapat berkisar dari 4 hingga 65.000 mikrodetik. Jadi sangat sangat cepat ya. Kecepatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan atau meleburkan benda kerja. Kemudian proses ini dilakukan dalam pulsa berulang dengan durasi tingkat. Frekuensi pulsa dapat berkisar dari 1 sampai 16.000 dengan memfokuskan dan mematikan berkas elektron secara bergantian. Proses pemotongan ini dapat dilanjutkan selama yang diperlukan. Untuk yang selanjutnya, pengaplikasian elektron beam machining. EBM ini digunakan untuk memproses apa saja. Pengaplikasian EBM yang pertama untuk pengeboran. EBM terutama digunakan untuk pengoperasian pemesinan mikro pada material tipis. Operasi ini meliputi pengeboran, perforasi, slotting, dan script. Kemudian untuk tekanan, pengeboran lubang pada perangkat diferensial tekanan yang digunakan untuk dalam reaktor nuklir dan mesin pesawat terbang. Untuk yang ketiga, micromachining. Teknik micromachining yang dikenal sebagai litografi berkas elektron sedang digunakan dalam pembuatan katoda, emisi, lapangan, sirkuit terpadu, dan memori komputer. Restorasi, ya, EBM sendiri bisa digunakan untuk mengeluarkan keran kecil yang rusak dari lubang. Kemudian selanjutnya yang kelima, untuk kelebihan dan kekurangan dari elektron beam machining. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ini atau alat ini. Pertama, kelebihan. Lubang yang sangat kecil dapat dikerjakan di semua jenis material dengan akurasi tinggi. Kemudian kerusakan fisik dan metalurgi pada benda kerja sangat sedikit. Bisa digunakan untuk proses yang sangat baik untuk finishing mikro. Kemudian bahan yang lebih keras juga dapat dikerjakan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada mesin konvensional. Jadi sangat efisien sekali ini sistem alat ini. Untuk kekurangannya, biaya perawatannya sangat tinggi, tingkat penghilang logam sangat lambat. Alat ini hanya berlaku untuk bahan yang tipis, jadi untuk bahan yang tebal tidak bisa atau mungkin sulit ya. Untuk selanjutnya, konsumsi yang energi yang spesifik yang sangat tinggi, karena alat ini juga memerlukan tenaga yang besar untuk pengoperasiannya. Untuk selanjutnya selesai. Mungkin terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau saran atau kritik dari materi yang saya bawakan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.